warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, yuk simak video pembelajaran kali ini tentang Kerajaan Banten dan Cirebon. Kami beranggotakan Aulia Putri Ramadhani absen 7, Junita Agnes Dwitana absen 22, Miftahul Mutiah absen 24, dan Natalia Ayu Purwaningrum absen 20. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang berdiri di Tanah Pasundan. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Secara geografis, Kerajaan Banten terletak di Provinsi Banten. Wilayah kerajaan ini meliputi bagian barat Pulau Jawa, seluruh bagian Lampung, dan sebagian wilayah selatan Jawa Barat. Hal ini yang menjadikan Kerajaan Banten sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Proses Islam masuk. Penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak pemerintah Sultan Maulana Hasanuddin memerintah pada tahun 1526 hingga 1510. Islam disebarkan di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman. Maulana Hasanuddin merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dalam proses Islamisasi dan menurut kekuasaan, ada persaingan politik dengan penguasa lokal. Saat itu dipimpin Prabu Pucuk Umun, Adipati Kerajaan Banten Sunda. Sistem pemerintahan. Yang pertama, ada Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Abu Al-Ma'alim Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nashar Abdul Qahar, Sultan Abu Fadil Muhammad Yahya, Sultan Abdul Fatim Muhammad Syifa Zainal Arifin, Ratu Syifa Fatimah, Sultan Arif Zainul Asikin Al-Qadir, Sultan Abdul Mutakfir Muhammad Aliuddin, Sultan Abdul Fat Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin, Sultan Abdul Nasar Muhammad Ishaq Zainul Mustaqim, dan Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin. Sosial budaya. Budaya masyarakat Banten terdiri dari beragam etnis, yaitu Sunda, Jawa, Melayu, dan lainnya. Suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya berdasarkan Islam, pengaruh budaya Asia, dan migrasi penduduk Cina, serta pedagang India dan Arab. Banten memiliki bangunan istana dan gapura Istana Kaigon dibangun oleh Jan Lucas Cardell, seorang Belanda yang telah memeluk Islam. Peninggalan itu dikembangkan menjadi tempat wisata. Sosial, hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaan. Usaha Sultan Agung Tirtayasa adalah perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1600. Ekonomi. Banten di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Adapun faktor-faktornya. Yang pertama, letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan. 2. Jauhnya Malaka ke tangan Portugis. 3. Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Banten
menjadi maju. Banyak dikunjungi pedagang dan membuat perkampungan menurut asal mereka. Arab mendirikan kampung pojokan, Cina mendirikan kampung pacian, Indonesia mendirikan kampung banda atau Jawa. Akhir kerajaan. Akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa muncul permasalahan di kerajaan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menentang VOC dan tidak disetujui oleh Sultan Haji yang merupakan raja muda. Permasalahan yang ada di keluarga kerajaan ini dimanfaatkan oleh VOC dengan menerapkan politik adu domba atau divide et impera. VOC membantu Sultan Haji untuk menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini membawa kemunduran bagi kerajaan. Peninggalan kerajaan. Ada Masjid Agung Banten, Meriam Ki Amo, Danau Tasikardi, Benteng Spiu. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Proses Islam masuk. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Menurut buku Kerajaan Islam di Jawa oleh Alik Al-Hadim, Cirebon merupakan sebuah desa yang didirikan oleh Ki Gedang Tepa, merupakan saudagar kaya yang berada di pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Para pedagang mulai singgah di desa yang didirikan oleh Gedang Tepa, dan akhirnya terbentuklah masyarakat baru di desa Caruban. Cerita ini didasarkan pada babat tanah. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Yang pertama, ada Pangeran Cakrabuana, Sultan Cirebon I, Sunan Gunung Jati, Sultan Cirebon II, Fathahillah, Sultan Cirebon III, Panembahan Ratu I, Sultan Cirebon IV, dan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilia, Sultan Cirebon V. Sosial budaya. Sosial. Cirebon berasal dari kata caruban, artinya timbulan. Masyarakat Cirebon yaitu campuran dari perdagangan pribumi dengan keluarga Cina yang menganut Islam. Menurut sumber berita tertua, satu rombongan keluarga Cina telah mendarat dengan menerapkan di Gresik. Seorang yang paling terkemuka adalah cucu. Keluarga cucu yang sudah menganut Islam kemudian mendapat kepercayaan dari perintah Demak untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan disebut Cirebon. Budaya. Keraton para keturunan Sunan Gunung Jati tetap dipertahankan di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda.
barang dagangan. Sejak Syarif Hidayatullah memerintah, bandar di Cirebon semakin ramai. Perekonomian Cirebon ditunjang oleh kegiatan masyarakat yang menjadi nelayan dan kaya akan budaya. Akhir pemerintahan Kerajaan Cirebon. Runtuhnya Kerajaan Cirebon terjadi 16 tahun selepas pemerintah penembahan gerilya Raja Cirebon ketiga ini pada 1662 wafat dibunuh ketika sedang berkunjung ke Sultanan Mataram. Di sana bersama dua putranya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Kertawijaya. Ketiganya tidak diizinkan pulang oleh Amangkurat I hingga wafat. Kala itu Cirebon menjadi bawahan Kesultanan Mataram. Kedudukan Amangkurat I sendiri merupakan mertua dari penembahan. Peninggalan Keraton Kesepuhan Cirebon, patung harimau putih, Masjid Sang Cipta Rasa,